Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel Lifetech. Di video kali ini, seperti teman-teman lihat di depan ini, saya akan membahas tentang dot metric ya teman-teman ya. Jadi dot metric ini 8x8 dan ini dot metric dual color. Jadi warnanya ada dua, merah dan hijau. Oke. Tipenya di sini 1588 BHG. Oke. Teman-teman bisa search. Pin di belakangnya, kaki-kaki yang akan dipakai itu ada sebanyak, yang bagian atas ada 12 pin, yang di bagian bawah ada 12 pin. Oke. Nah, jadi pinnya banyak karena dia ini ya teman-teman ya, warnanya ada dua nanti. Jadi ada merah dan juga hijau. Nah, saya jelaskan lebih jelasnya di skema ininya ya teman-teman ya, di gambar di diagram yang sudah saya buat ini. Kalau teman-teman perhatikan di sini, ini ada 12 pin di atas, 12 pin di bawah. Nah, nanti sistemnya seperti ini ya teman-teman ya. 8 pin yang saya kasih tanda ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, yang pin-pin yang saya kasih nomor dari 1 sampai 8 ini adalah barisnya ya teman-teman ya. Nah, ini adalah nanti terhubung ke baris. Jadi setiap, misalnya contoh nomor 1 berarti baris yang 1, berarti LED yang ini akan menyala kalau kita aktifkan. Dan dia aktifnya high ya teman-teman ya. Kalau kita high dan salah satu kolomnya kita low, dia akan nyala. Oke. Nah, untuk yang berikutnya saya kasih warna merah. Nih, warna merah ini saya kasih angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, yang saya kasih warna merah ini adalah pin untuk kolom yang berwarna merah. Oke. Jadi kalau kita aktifkan yang pin yang saya kasih warna merah ini, LED yang menyala akan warna merah nanti ya. Sementara yang saya kasih warna berikutnya, ini hijau muda. Nah, yang ini nanti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kalau yang atas ini nanti warnanya akan warna hijau kalau kita aktifkan. Oke. Nah, cara mengaktifkannya seperti apa? Oke, saya kasih contoh ya teman-teman ya. Misalnya nih, pin yang satu ini, pin yang nomor 1 ini, bentar, ini ya. Misalnya pin yang ini kita buat high, contohnya ini, kita buat high. Kemudian pin yang ini kita buat low. Perhatikan ya, ini pin untuk kolom, baris maksud saya. Ini pin untuk kolom yang berwarna hijau. Jadi kalau yang ini yang kita aktifkan, di mana baris 1 kita buat high dan kolom 1 ini kita buat low, maka LED yang menyala adalah yang baris 1 kolom 1, berarti yang ini, dan warnanya hijau. Kenapa hijau? Karena yang kita aktifkan adalah yang kolom yang hijau. Tapi kalau yang kita aktifkan adalah kolom yang di sini, yang di bawah ini, yang ada tulisan angka 1 ini, oke, maka nanti dia aktifnya akan berwarna merah ya teman-teman ya. Ini ya, kolom 1 baris 1 berwarna merah gitu. Nah, supaya lebih jelas, kita langsung lihat di ininya ya teman-teman ya, lab yang aslinya ya. Nih, perhatikan teman-teman, saya colokkan dulu ini. Oke, ini teman-teman. Jadi saya mengaktifkan untuk baris 1, ini baris 1, saya colokkan ke yang ini teman-teman. Kemudian yang ini juga saya temukan yang hijau ya nanti ya. Nah, kalau saya pakai baterai ini kan baterai 3 volt ya. Jadi saya tidak perlu pakai resistor di sini. Yang atas ini yang positif, yang bawah negatif. Berarti yang atas ini high, yang bawah ini low. Oke. Nah, kalau saya high kan yang bagian ini, yang baris ini, seperti saya bilang tadi, saya tempelkan sini. Dan yang ini saya low kan.
Ini kita hubungkan dengan low, maka warna hijau akan menyala. Tuh, bisa lihat ya teman-teman ya. Warna hijau menyala tuh. Oke. Kemudian kalau saya pindah kabel yang satu ini ke kolom yang di bawah, maka warna yang keluar adalah warna merah. Tuh. Oke, bisa lihat ya, terang ya teman-teman. Nah, kalau saya geser kolomnya satu persatu, nanti LED ini juga akan bergeser satu persatu sesuai kolom mana saya colokan ya. Nih saya geser satu nih. Nah, dia juga bergeser satu. Sementara barisnya saya pertahankan tetap di baris satu. Kalau mau barisnya bergeser ya tinggal geser aja ini. Tinggal geser satu ini ya, satu kotak ke kanan, ke kiri ya teman-teman ya. Dia akan pindah ke baris kedua. Tuh, baris kedua ya. Baris kedua, kolom kedua. Nih, baris kedua LED-nya, kolomnya kolom kedua. Kolom itu yang vertikal ini, baris itu yang horizontal ini ya. Nih. Berarti dia ada di baris kedua, kolom kedua. Karena saya colokannya di baris kedua dan kolom kedua. Oke, jadi ingat ya, untuk mengaktifkan LED-nya, barisnya kita buat high, sementara kolomnya kita buat low. Nah, gitu. Oke. Nah, berarti kalau udah tahu seperti ini, kita sudah bisa coding ya, teman-teman ya. Oke, mari kita lanjutkan ke coding ya, teman-teman ya. Nah, saya sudah menyiapkan rakitannya di sini. Nanti saya akan bagikan skemanya ya, teman-teman ya. Oke. Saya colokkan dulu. Oke. Nah, di sini saya pakai yang warna hijau nanti ya, teman-teman ya. Jadi yang kolom yang di bawah ini saya tidak pakai. Jadi yang warna merah tidak aktif nanti. Oke, yang saya pakai yang warna hijau. Karena yang saya colokkan di sini adalah yang kolom bagian atas. Oke, mari kita coding. Pertama-tama kita definisikan dulu semua pin yang mau kita pakai ya. Kita buatkan variabelnya dulu. Integer baris kita kasih nama. Barisnya berarti terdiri dari 8 ini ya, array 8, panjangnya 8 karena banyaknya baris ada 8. Dan baris di sini saya colokkan di 2, 3, 4, 5, kemudian A2, A3, A4, A5. Oke, kemudian kita lanjut ke kolom. Kolom juga panjangnya 8 dan saya colokkan di pin 13, 12, 11, 10, 9, 8, kemudian 7 dan 6. Oke. Nah, kemudian kita atur dulu pin mode-nya. Berarti for, kita pakai for aja karena di sini kita pakai array ya biar lebih cepat. For integer i sama dengan 0 sampai i kurang dari 8 berarti ya. Baru i++. Baru kita pin mode baris i sebagai output dan kita juga buat kolom i sebagai output. Nah, kemudian jangan lupa kita buat kondisinya mati dulu semua ya, teman-teman ya. Digital write baris i, untuk baris dia matinya kalau low. Kemudian digital write untuk kolom
Dia matinya kalau high. Kebalik. Oke. Nah, di bagian loopnya kita coba misalnya kita mau menampilkan baris 1. Misalnya nih saya mau tampilkan yang ini. Kita ambil contoh mau tampil yang ini tadi warna hijau ya. Kita misalkan kita mau tampil yang ini misalnya. Oke. Dan yang ini misalnya. 2 ini kita mau tampilkan. Nah, kita cek. Ini baris keberapa, kolom keberapa. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4. Berarti ini baris keempat, kolom ke 1, 2, 3, 4. Baris 4, kolom 4. Maka pertama-tama kita buat digital right. Baris keempat, berarti baris 4. Kita buat high ya teman-teman ya. Baris keempat high, kemudian digital right, kolom keempat juga high, low. Oke, low. Supaya nyala kita harus buat dia low. Nah, kemudian yang ini berarti baris 5 kolom 5 ya teman-teman ya. Baris 5 kolom 5. Kita copy aja nih. Copy paste, berarti ini kita ganti jadi 5. 5, 5. Oke, kita coba upload ya. Oke, kita tekan upload. Selesai. Nah, perhatikan di sini teman-teman. Apa yang terjadi? Waktu kita aktifkan baris 4 kolom 4 dan baris 5 kolom 5, apa yang terjadi? Di sini terjadi baris 5 dan baris 4 dan kolom 5 kolom 4 semuanya nyala, padahal kita mau hanya menyala yang baris 4 kolom 4 dan baris 5 kolom 5. Yang ini kan sudah baris 4 kolom 5 ya kan, yang ini baris 5 kolom 4. Oke, oh ini baris 5 kolom 4, ini baris 4 kolom 5. Kenapa menyala juga? Nah, itu karena dia sistemnya barisnya ini kan masih high ya teman-teman ya, lihat nih, ini kan masih high. Oke, sehingga ketika baris 4 high, baris 5 juga high, apapun yang ada di kolom itu dia akan nyalakan juga selama dia low gitu. Ya, selama dia low. Jadi sistemnya kita harus buat delay ya di sini ya teman-teman ya. Kita harus buat delay di sini sebelum kita lanjut ke dot yang berikutnya. Kita harus buat delay di sini. Delaynya misalnya kita mainkan 1000 misalnya ya. Nanti saya tunjukkan bagaimana caranya dia bisa menyala seolah-olah tanpa delay. Dua-duanya nyala bersamaan. Nah, kalau kita buat kayak gini berarti sebelum kita lanjut ke yang berikutnya di sini ya, kita harus buat dulu digital right baris 4. Baris 4 harus kita buat low. Jadi dimatikan ya istilahnya ya. Tadi kan kita sudah menyalakan dia di sini kita matikan. Gitu. Kita buat low dan juga yang kolom 4 ini kita buat low. Nih. Copy. Paste ini kebaliknya, high maksud saya ya. Dibuat high. Jadi kita melakukan hal sebaliknya ini sebelum kita lanjut ke dot yang berikutnya. Nah, ini setelah dot yang berikutnya sama, kita delay juga dia. Misalnya 1 detik. Baru kita matikan ya, sama kayak tadi prosesnya. Ini kita matikan di sini. Kita balik ini jadi low. Dan ini jadi high. Kita coba upload. Oke, perhatikan teman-teman. Kalau kita buat dia delay, maka apa yang terjadi? Dotnya kan seolah-olah menyalanya ada bergantian, maksudnya kita maunya kan dia bersamaan nyala seperti yang ada di gambar ini. Nah, diam aja seperti ini. Bagaimana caranya? Gitu. Nah, jadi prinsipnya
kita akan melakukan delay di sini dengan delay yang sangat singkat sekali, sehingga terjadi ilusi optik ya teman-teman ya. Nah, ilusi optik yang saya maksud adalah delay yang sangat cepat sekali itu kayak menipu mata kita, sehingga informasi yang disampaikan dari mata kita ke otak kita tuh kayak seolah-olah dia nyalanya bersamaan gitu. Oke, coba kita buat delaynya menjadi lebih singkat, 10 milisecond misalnya ya. Ini sebenarnya belum cukup singkat sih, tapi saya mau tunjukin ke teman-teman aja nih. Kita upload. Tuh. Oh, ternyata sudah cukup ya ini ya teman-teman ya. Tuh, perhatikan. Tapi kalau karakter yang kita buat sangat banyak, maka apa yang terjadi kalau dia sangat banyak? Delaynya harus makin singkat. Karena kan dia ngantri. Kalau seandainya dotnya lebih dari 2, misal ada dot yang lain lagi di sini. Dari dot yang pertama, kedua, ketiga, keempat kan dia makan waktu ya untuk nyalakan bergantian. Maka delaynya harus kita persingkat lagi gitu. Nah ini kebetulan contoh yang saya kasih kan cuma 2 ini ya teman-teman ya. Nah sekarang coba kita buat huruf A misalnya ya teman-teman. Kita buat huruf A. Dot apa aja yang harus kita nyalakan. Berarti ini kita coba matikan dulu. Bentar. Ini kita buat putih. Nah sekarang kita coba buat A ya. Kalau A itu kan berarti yang nyala ini. Kemudian misalnya ini baru ke bawah lurus. Simple ya. Nih. Nah, kemudian ini. Nah, kalau ini nyala bersamaan maka dia jadi huruf A. Jadi prinsipnya kita akan nyalakan dulu yang baris pertama, yaitu di kolom ke ini mulai dari 0, 0, 1, 2A. Kolom kedua, 3, 4, 5 menyala nanti. Habis itu kita delay, kasih jeda, baru baris yang kedua menyala. Terus mati, lanjut baris ketiga. Terus mati, yang baris ketiga, baru lanjut baris keempat. Dan seterusnya sampai ke bawah, balik lagi ke atas. Begitu seterusnya sehingga mata kita nangkapnya dia bersamaan. Kita buat jedanya sangat singkat nanti. Oke, teman-teman. Kita tes ya. Kita tes. Berarti di sini kita hapus dulu. Kita hapus dulu. Kita buat satu fungsi dulu ya teman-teman ya untuk mematikan semua LED-nya. Matikan semua. Misalnya kita kasih namanya matikan semua. Oke. Ya, matikan semua berarti ya ini kita copy aja for yang ini. Kita copy paste. Isinya berarti ini ya teman-teman ya. Tuh, kita matikan semua digit semua LED yang sedang menyala, semua dot yang sedang menyala kita matikan. Nih. Teman-teman cek ya, ini sama. Cara kerjanya sama dengan ini. Oke. Nah, berarti setiap kita mau menyalakan suatu baris, kita harus mematikan dulu. Kita pastikan semua udah mati dulu, biar nggak ada tabrakan seperti contoh yang di awal tadi saya tunjukin. Ya. Berarti kita panggil dulu, matikan semua. Oke, matikan semua. Nah, setelah matikan semua, baru kita tulis digital write. Pertama berarti baris pertama harus kita nyalakan dulu. Baris pertama itu berarti baris ke 0 ya. Kita tulisnya ya. Baris ke 0. Kita buat high. Kemudian kita cek. Yang akan dinyalakan itu berarti yang 0, 1, 2. Oke, 2, 3, 4, 5. Berarti digital write kolom mulai dengan kolom kedua ya tadi ya. Kolom 2 kita buat low. Low itu berarti nyala untuk kolom. Kemudian kita copy aja nih. Kita ganti ini jadi 3, 4, 5. Oke. Baru kita buat jeda di sini atau delay. Delaynya kita buat satu variabel aja nanti jeda ya. Kita buat di atasnya ada jeda. Di bagian sini kita buat satu jeda biar nanti mau ganti jedanya enak. Integer jeda kita buat sama dengan misalnya awalnya 1000 ya. Awalnya 1000 nih. Kita kasih nilai 1000 awalnya. Nah, setelah baris pertama kita matikan lagi semua. Berarti kita panggil function lagi matikan semua. Oke. Setelah matikan semua, kita ulangi lagi. Kita copy aja ini.
Cuman sekarang kita mulai dengan baris yang kedua. Baris yang kedua berarti indeksnya 1 ya. Kemudian kolom yang dinyalakan berarti 0, 1. Sini kita ganti 1. Kemudian kita copy nih. Di sini kita ganti jadi berarti ini yang baris kedua yang nyala adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya. Kolom ke-6. Oke, habis itu jeda. Delaynya selama jeda. Oke, enter. Nah, yang baris berikutnya kita matikan dulu. Matikan. Sudah merasa tidak efisien teman-teman? Sepertinya tidak efisien, tapi tidak apa-apa. Saya mau tunjukkan dulu semuanya, baru nanti pakai cara yang lebih simple. Oke. Nih. Matikan semua, berarti kita copy di sini sama, lihat nih. Yang baris 2, 3, 4 ini sama dengan ini, berarti kita copy ini semua. Copy. Copy, cuman barisnya kita ganti ini jadi baris indeksnya 2 karena baris ketiga ya. 3 karena baris keempat. Baru ini hampir sama dengan yang pertama. Kita copy yang pertama aja. Yang ini. Cuman barisnya sekarang ini indeksnya 4. Oke. Kalau tadi nyalanya mulai dari 2, berarti di sini kita nyalanya mulai dari kolom dengan indeks 1. Dan selesainya di kolom dengan indeks 6. Oke. Jeda, kemudian 3 baris berikutnya dia ngikut yang ini ya, sama nih. Sama, berarti kita copy aja yang atasnya lagi. Ini kita copy aja. Copy, kemudian kita enter, paste. Nah, di sini cuman kita ganti ininya ya. Ini berarti 5. Ini 6. Satu lagi terakhir, 7. Oke, cukup. Kita tes upload teman-teman. Tuh, nyalanya satu persatu. Perhatikan teman-teman. Karena jedanya saya buat 1000 ya tadi ya, millisecond, berarti 1 detik. Per 1 detik dia turun. Bagaimana kalau kita main jedanya pakai potensio aja teman-teman? Coba saya siapkan potensiometer ya teman-teman ya. Oke. Cukup teman-teman. Sekarang di codingnya kita tambahkan. Di codingnya kita tambahkan satu variabel untuk potensio ya. int potensio kita colok di A0 tadi. A0. Oke, baru di pin mode-nya kita buat dulu pin mode potensio sebagai input. Nah, baru di sini berarti hasil jeda ini kita ubah menjadi nanti nilai yang ada di potensio ya, teman-teman ya. Kita ganti di sini digital jeda ya tadi ya. Jeda sama dengan analog read, karena kita mau nilai yang bervariatif, tidak hanya 0 dan 1, berarti kita pakai analog read ya. Siapa yang kita read? Yaitu pin potensionya. Kita read. Berarti kisaran nilainya adalah dari 0 sampai 1023 nanti nilai dari jedanya. Oke. Kalau kita mau ubah, ya kan? Hasil dari pin analog kan kalau kita baca itu 0 sampai 1023. Saya sudah pernah jelaskan di video-video sebelumnya. Nah, berarti kalau kita simpan nilai dari potensio itu ke dalam jeda ini, ya nilai dari jeda ini hanya antara 0 sampai 1023. Oke, cukup lah ya teman-teman ya. Kalau nanti kurang, kita pakai mapping nanti. Atau kita ubah sistem delay-nya menjadi delay microseconds biar lebih singkat lagi. Ya. Yuk, kita coba upload. Upload bisa ditekan dengan Ctrl U juga ya, teman-teman ya. Udah. Kita mainkan. Potensionya kita mainkan. Kelihatan nggak, teman-teman? Nih, saya putar potensionya.
Semakin lambat ya dia ya. Cuman potensinya akan terbaca ketika dia udah balik ke awal. Tuh, makin lambat. Saya coba turunkan sampai ke 0. Tuh, perhatikan teman-teman. Kalau jedanya sampai 0, dia masih kurang cepat. Padahal di contoh sebelumnya yang hanya 2 dot tadi, kita kasih, kalau nggak salah berapa ya tadi ya? Yang jelas bukan 0 ya tadi ya, saya kasih nilainya. Itu udah cukup, bisa membuat dia diam ya. Ini kita udah kasih 0 aja dia belum diam ini, lihat. Kenapa? Karena LED yang kita nyalakan barisnya ada 8 ini. Dia bergantian sebanyak 8 kali. Jadi delaynya tetap terasa. Ya. Itu. Bagaimana kalau kita ganti jadi microsecond aja? Di sini kita ganti jadi microsecond. Jadi delaynya bukan pakai delay tapi delay microsecond. Kita Ctrl F, kita cari delay, kita ganti jadi delay microseconds nih, teman-teman. Find, klik yang ini replace all. Replace all, habis itu udah terganti semua delaynya menjadi delay microsecond, kita Ctrl U lagi, upload. Nah, perhatikan teman-teman. Tuh, saya kurangin lagi delaynya sampai dia benar-benar diam tuh, lihat. Tuh, A-nya sudah diam ya. Nah, sudah benar-benar diam ya ini ya. Saya nggak tahu nih nilainya berapa. Nanti teman-teman bisa coba tampilkan di serial monitor hasilnya. Nih saya coba matikan lampu. Atau saya tutup pakai tangan nih. Tuh. Jelas ya teman-teman ya. Cukup jelas? Oke. Nah, untuk cara yang lebih singkat, nanti kita akan menggunakan IC ya teman-teman ya, IC bantuan nanti, yaitu IC Max 7219 nih. Ini IC yang sering dipakai untuk membuat running text dan lain-lain ya teman-teman ya, menggunakan dot matrix ini. Nih. Baca teman-teman tulisannya. Ya, ini tulisannya Max 7219. Nanti kita mungkin akan bahas di video selanjutnya ya teman-teman ya. Karena ini waktunya sudah terlalu panjang di video ini. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. See you in the next video.